Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Alif Azrab. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis, framing, analisis naratif, serta analisis semiotika. Berikut penjelasan mengenai 3 analisis tersebut. Baiklah, berikut merupakan analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Baiklah, yang pertama ada analisis framing. Menurut Sauber, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu serta menulis berita. Berdasarkan pengertian tersebut, framing adalah bagaimana cara wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu di suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis, pendekatan framing dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Perbedaan framing suatu berita oleh setiap media. Pada saat ini, masyarakat lebih bersifat konsumtif terhadap berita yang disajikan oleh para media, massa baik itu untuk online maupun televisi. Banyak masyarakat yang mempercayai informasi yang disampaikan oleh media, penyampai informasi. Maka dari itu, citra yang terbentuk dari setiap individu serta kelompok sangat tergantung pada media yang tersebar pada saat ini. Proses analisis framing juga dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu yang diberikan untuk menekankan aspek tertentu dari peristiwa, melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, serta kerangka tertentu. Proses seleksi dari berbagai aspek realitas hingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks khas secara sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya, menurut Robert and Edman. Nah, framing ini berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai sesuatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Framing juga adalah sebuah inspirasi, di mana pengalaman dan juga realitas yang kompleks tersebut diorganisasi secara subjektif. Lewat framing ini, orang melihat realitas dengan pandangan tertentu dan melihat berbagai sesuatu yang bermakna serta beraturan. Framing pada media mengorganisasikan realitas kehidupan sehari-hari dan akan ditransformasikan ke dalam sebuah cerita. Analisis framing meneliti cara-cara individu mengorganisasikan pengalamannya sehingga memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi serta memahami peristiwa-peristiwa, memaknai aktivitas-aktivitas kehidupan yang tengah berjalan. Nah, analisis framing juga dipakai untuk membedah cara-cara ideologi media saat mengkonstruksi suatu fakta. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi suatu isu dan juga menulis sebuah berita. Oleh karena itu, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, serta wajar dan juga tidak tertekan. Contoh framing di media massa, misalnya pada Twitter, yang menginformasikan terkait hal-hal mengenai kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Selain TV, banyak sekali kejadian-kejadian yang diinformasikan dalam media massa lainnya seperti pada Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Nah, contoh dari framing ini seperti pada saat ini kita lagi
berada di musim kemarau dan mungkin kebanyakan berita tentang kekeringan dan lainnya. Baiklah, selanjutnya ada analisis semiotika. Semiotika ialah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengenali makna yang terdapat dalam sebuah tanda. Semiotika, menurut Saussure, adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial serta hukum yang mengaturnya. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya tanda terikat dengan hukum yang ada di masyarakat. Saussure juga menekankan bahwa tanda memiliki makna karena dipengaruhi oleh peran bahasa dibandingkan bagian-bagian lainnya seperti adat istiadat, agama, serta yang lainnya. Menurut Ferdinand de Saussure. Saussure juga membagi 4 konsep semiotikanya, yakni adalah yang pertama ada signifi, adalah makna yang kita pikirkan setelah kita menerima sebuah tanda. Misalnya, kita menggunakan pintu sebagai objek untuk diterangkan, menggunakan signifan atau signifi. Parallel dan length. Menurut Saussure, length Q adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan sesuatu hal tertentu. Length Q adalah dapat diartikan sebagai suatu sistem dari tanda ataupun kode itu sendiri. Sedangkan untuk parallel adalah tindakan yang dilakukan secara individual dari kemauan serta kecerdasan berpikir. Berikutnya ada sinkronik dan diakronik, merupakan konsep yang dipelajari, yang dimana kita mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sinkronik dalam bahasa adalah penjelasan tentang kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa, sedangkan diakronik ialah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal yang terjadi di suatu masa tertentu. Dan yang terakhir ada sintakmetik dan paradiagmatik, adalah hubungan unsur dari sebuah ilmu bahasa yang berisikan susunan atau rangkaian kata, bunyi dalam suatu konsep. Nah, tanda juga menunjukkan pada sesuatu hal yang lainnya. Sesuatu yang tersembunyi di balik dari tanda itu sendiri, seperti contohnya asap, maka dibaliknya merujuk pada api, baik. Begitu bukan? Nah, semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, semion, yang berarti tanda. Tanda dapat mewakili sesuatu hal lainnya yang masih berkaitan dengan objek tertentu. Nah, objek inilah yang membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda. Menurut Komarudin Hidayat, kajian semiologi ialah bidang yang mempelajari tentang fungsi teks. Nah, berikutnya ini adalah analisis naratif. Menurut Webster dan Metafora, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuan untuk memahami identitas serta pandangan dunia seseorang dengan memicu pada cerita-cerita ataupun narasi yang didengarkan ataupun dituturkan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, seperti dongeng, sebagai autobiografi, dan genre lainnya. Cerita juga ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan perilaku melalui wawancara. Gaya naratif merupakan kekuatan dari riset kualitatif. Tekniknya sama dengan berbentuk storytelling, di mana cara penguraian yang menghamburkan batas-batas fiksi, jurnalisme, dan laporan akademis. Analisis naratif biasanya berpijak pada sudut pandang seorang pencerita dan bukan masyarakat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Propp dan juga Lévi-Strauss dalam karyanya, jika naratif diartikan sebagai cerita tentang kehidupan seseorang yang mengandaikan awal, tengah, dan juga akhir, maka naratif dapat mengambil beragam bentuk, diceritakan dalam berbagai latar peristiwa atau pesona-pesona nyata. Dengan demikian, tema metafora, definisi naratif, struktur cerita, awal, tengah, maupun akhir, dan juga simpulan yang dibuat dapat dituliskan secara puitis dan juga artistik, serta dibatasi oleh konteks-konteks tertentu yang bersifat tertutup. Atkinson, simak juga Potter dan juga Wechsler. Nah, mengapa analisis naratif diperlukan?
Tanpa analisis naratif ini, pemahaman atau penafsiran terhadap teks dapat jatuh entah dalam bentuk romantisme, historisme, ataupun perhatian terhadap sudut pikiran pengarang dan juga kehidupannya, atau dalam bentuk formalisme yang melepaskan teks dari pengarangnya. Dengan analisis naratif ini, teks diperlakukan sebagai wacana yang otonom terhadap pengarangnya, tanpa menyangkal bahwasanya dunia teks yang diciptakan oleh pengarang itu sendiri menjadi cermin bagi pembaca untuk melihat dunia sesungguhnya. Nah, penelitian naratif juga adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, seperti dongeng, sebagai autobiografi, dan juga genre lainnya. Cerita tertulis melalui proses mendengarkan dari orang lain ataupun bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Gaya naratif merupakan kekuatan dari riset kualitatif. Tekniknya sama dengan bentuk storytelling di mana cara penguraiannya menghamburkan batas-batas fiksi, jurnalisme, dan juga laporan akademis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai 3 analisis tersebut. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.